Nek wis magrib, kabeh wis kudu ono nang omah, terutama anak-anak. Ternyata anak itu masih ada. Setelah Indonesia, setiap minggu pasti ada di setiap negara. Kalau di Australia, New Zealand kalau nggak salah 1 bulan setelahnya, tapi kalau Malaysia, Singapura dan lain-lainnya 1-2 minggu setelah tayangan di Indonesia. Oh, oke. Jadi buat teman-teman mungkin yang belum sempat nonton di Indonesia nanti ya, terus lagi liburan gitu kan ke Australia, bisa nonton Sumala gitu ya. Oke. Sumala. Kowe akan mengandung anak kembar. Mau dikasih nama? Legenda anak setan ya. Maksudnya itu kita sering banget dengar, awas ada anak setan, awas dijegat anak setan. Tak butuh kamu jadi anak setan, itu sering banget kita dengar. Cuman cerita Sumala ini menurut saya yang pertama kali benar-benar dieksplor anak setannya itu seperti apa, asal usulnya bagaimana, dan bagaimana dia akhirnya menjadi anak setan. Dan bahwa sosok yang tanda kutip jahat itu memang punya masa lalu. Jadi orang yang jahat tuh nggak selalu oke, saya jadi jahat. Ada sesuatu di dalam masa lalunya yang membuat dia menjadi seperti itu. Siapa? Yang satu cantik dan baik hati dari bangsa manusia. Kumala. Dan yang satunya lagi buruk rupa dan nakal dari bangsa iblis. Untuk cari dan membentuk karakter, apalagi gestur Kumala. Dan palingan lebih susah di readingnya untuk cari-cari, dan emang susah banget buat 2 karakter, aku jadi stres. Kalau Sumala bisa pertama kali sampai 4 jam buat make up, tapi kayak sejam 2 jaman lah rata-rata. Oke, lumayan lama juga ternyata prosesnya ya. Dan tadi ada pertanyaan bagaimana Sumala, dengan ritual ini kowe akan terikat dengan tuanku. Tuan siapa? Iblis. Film horor, sebenarnya aku film nggak terlalu banyak memang, setahun paling 1-2 film aja gitu. Dan film horor ini film horor kelima kalau nggak salah, dan proyek pertama bareng sama Hitmaker. Kenapa mau dan tertarik? Ya karena tadi Luna udah nyebut ya, Hitmaker selalu kasih film yang punya production value yang bagus, ceritanya juga bagus, dan sebagai seorang aktor tentu tertarik untuk terlibat. Jadi makasih banyak Pak Rocky udah diajak gabung. Akhirnya setelah berapa tahun, 18 tahun bisa main lagi ke Cikini ya. Iya, bisa ke kantor lagi. Pendalaman karakternya karena ini awalnya sih kata Pak Rocky bukan antagonis ya. Jadi iya awalnya Sujiman itu nggak antagonis sebenarnya di skrip awalnya. Tapi dalam proses reading itu mengalami 3 perubahan besar, 3 kali perubahan besar. Jadi kita udah reading, aku udah ngerjain PR segala macam, udah nge-develop karakternya, kita udah mulai masuk ke scene, ternyata harus berubah. Ulang lagi prosesnya, berubah lagi. Bahkan sampai big reading, Pak Rocky juga ngasih satu masukan yang bagus banget, dan akhirnya dari proses itu, dari kolaborasi itu, jadilah karakter Sujiman yang ada sekarang. Gitu. Dan aku nggak anti main protagonis atau antagonis, setiap peran itu punya kekuatannya tersendiri, punya perannya tersendiri juga. Dan kalau dilihat cerita Sumala ini mungkin ya diawali oleh rentetan keputusan Sujiman yang kurang bijak mungkin ya. Andai kata dia lebih bijak, lebih bisa menyayangi Sulastri, mungkin nggak ada Sumala, nggak ada anak setan di dunia ini. Gitu. Tapi karena harus ada, jadi Sujimannya harus dibuat sedemikian rupa supaya semuanya menjadi masuk akal. Terima kasih. Kumala. Sopo gue? Producing gitu, terus atau pengen jadi eksekutif produser udah cukup lama gitu. Cuma memang belum ketemu momen yang pas, dan akhirnya waktu itu it's just apa ya, kayak nggak tahu kenapa kepikiran aja gitu. Justru saya nanya Pak Rocky gitu loh, kok udah ada apa partner yang lain kok nggak ngajak gue sih. Gitu sih sebenarnya, lebih kayak ke situ. Terus iseng aja nanya,
kok ngajak yang lain gak ngajak gue? Emang mau jadi eksekutif produser? Ya udah, ini ada film lagi nggak yang lain? Ada Santet Segera itu. Oke, akhirnya masuk 2. Jujur pengalaman pertama kenapa aku pilih Rocky gitu dan Hitmakers, namanya aja udah Hitmakers ya. Mudah-mudahan ini jadi hit lagi dan membuat kita ya, maksudnya para investor atau eksekutif produser itu jadi nggak kapok ya pertama, karena memang jujur ini pengalaman pertama. Saya lebih deg-degannya di angka ya besok. Dan memang udah apa ya, arahnya pengennya lebih ke sana sih gitu. Jadi memang sekalian belajar juga gitu, dan kita juga bisa lebih apa ya, memiliki juga gitu. Bagaimanapun juga kan kita main di situ, terus kita juga as a producer eksekutif gitu, jadi kayak ngerasa lebih ya pengen all out lagi promonya, dan lebih berasa apa ya, baby-nya juga gitu. Dan ya alhamdulillah project kedua juga di Hitmakers, Segera Pintu, Santet, mudah-mudahan juga lancar, dan jangan lupa project berikutnya lagi. Doain aku. Jadi supaya kita nggak kapok ya, jadi supaya perfilman Indonesia juga semakin berkembang, semakin baik juga gitu. Jadi aku rasa memang arahnya aku pengen ke sana gitu. Jadi ya mudah-mudahan lah. Bismillah gitu. Dan terima anaknya Pak Sujiman, katanya anaknya Sinti. Kumala